Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Sania Nur Haulia dengan NIM 11820600059 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kembali lagi bersama Sania dalam praktikum fisiologi tumbuhan. Praktikum fisiologi tumbuhan kali ini dengan judul osmosis pada kentang. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, merancang percobaan mengenai osmosis pada kentang. Yang kedua, mengobservasi rata-rata dari segi kuantitatif mengenai perubahan ukuran kentang. Yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif. Yang keempat, menganalisis baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang kelima, menyimpulkan kegiatan praktikum. Variabel yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu variabel bebasnya perbedaan konsentrasi larutan yang digunakan, variabel kontrolnya yaitu kentang, dan variabel terikatnya yaitu perubahan panjang, lebar, dan tinggi kentang. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 8 buah gelas, 1 penggaris, dan 1 pisau. Sedangkan bahannya yaitu kentang, air mineral, gula pasir, dan tisu. Kupas kentang, kemudian potong menjadi beberapa bagian dengan bentuk kotak-kotak dengan ukuran yang sama. Kentang yang sudah dipotong kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kentang mentah dan kentang yang sudah dikukus. Ukur, panjang, tinggi, dan lebar kentang tersebut sehingga diketahui volume awal dari kentang tersebut. Kentang saya memiliki panjang 2 cm, tinggi 1 cm, dan lebar 1 cm. Membuat larutan sukrosa 10% sebanyak 2 gelas. Larutan ini terdiri dari larutan gula 10 gram yang ditambah dengan 100 ml air. Membuat larutan sukrosa 20% sebanyak 2 gelas. Larutan ini terdiri dari larutan gula 20 gram yang ditambah dengan 100 ml air. Membuat larutan sukrosa 30% sebanyak 2 gelas. Larutan ini terdiri dari 30% gula yang ditambah dengan air. Kemudian masukkan kentang yang telah dipotong tadi pada masing-masing gelas, kentang mentah ke-4 gelas pada masing-masing larutan yang telah disiapkan, dan begitupun kentang yang telah dikukus dimasukkan ke-4 gelas pada masing-masing larutan sebanyak 3 potong. Amatilah bagaimana kondisi awal, setelah 30 menit bagaimana kondisinya, dan setelah 60 menit bagaimana kondisi kentang tersebut. Setelah 30 menit dan setelah 60 menit, ukurlah panjang, tinggi, lebar kentang tersebut dan lihatlah bagaimana kondisi dari kentang tersebut. Kentang yang mentah maupun yang dikukus juga sama dilihat dan dihitung. Semua kentang tersebut ketiga-tiganya. Setelah kita melakukan praktikum, bisa kita lihat hasil pengamatan pada tabel berikut ini. Osmosis didefinisikan sebagai pergerakan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, di mana kentang ini bersifat hipotonik dan air gula bersifat hipertonik. Bisa dilihat pada tabel ini, volume sesudah itu lebih kecil daripada volume sebelum kentang karena cairan di dalam kentang berpindah keluar sel sehingga menyebabkan kentang yang direndam di air gula itu mengalami perubahan ukuran menjadi lebih kecil, sedangkan yang direndam di air tawar bersifat hipotonik sehingga kentang yang direndam di air tawar mengalami perubahan menjadi lebih besar.
Osmosis itu ada 3 keadaan, yaitu plasmolisis, turgid, dan normal, yang mengurangi volume kentang atau kentang menjadi lebih kecil seperti yang direndam di larutan sukrosa itu disebut dengan plasmolisis. Nah, kalau yang bertambah ukurannya menjadi lebih besar seperti yang direndam di air tawar itu disebut dengan turgid. Dilihat dari segi kualitatifnya, kentang kukus yang direndam di air sukrosa, baik yang 10%, 20%, dan 30%, warnanya itu memudar dan teksturnya sedikit lebih lunak. Sedangkan kentang mentah yang direndam pada air sukrosa, baik yang 10%, 20%, dan 30%, warnanya itu memudar dan teksturnya itu sedikit lebih lunak. Sedangkan kentang yang direndam di air tawar, kentang kukusnya itu tetap lunak karena efek dari dikukus, dan sedangkan yang mentahnya itu kentangnya itu menjadi lebih keras dan warnanya itu tetap. Kesimpulan praktikum fisiologi tumbuhan kali ini yaitu semua kentang mengalami osmosis, baik yang dikukus maupun yang mentah. Pada larutan sukrosa 10%, larutan sukrosa 20%, dan larutan sukrosa 30%, kentang yang dikukus maupun yang mentah itu mengalami perubahan ukuran menjadi lebih kecil, perubahan tekstur menjadi lebih lunak, dan perubahan warna menjadi lebih memudar. Sedangkan pada larutan air mineral, kentang yang dikukus maupun yang mentah itu mengalami perubahan ukuran menjadi lebih besar dan perubahan tekstur menjadi lebih mengeras karena mengalami pertambahan volume air. Sedangkan warnanya itu tetap. Cukup sekian video praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.